Perseteruan Olga Syahputra dan Dr. Feby makin bergulir panas setelah melaporkan Olga ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kini giliran permintaan maaf dari Olga yang dipersoalkan. Inti masalahnya, Dr. Feby membantah jika Olga telah meminta maaf padanya. Di sisi lain, pihak Olga bersikukuh telah melakukannya. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Olga pada saat Olga diperiksa oleh pihak kepolisian pada 1 Oktober lalu terkait ucapan yang dianggap mencemarkan nama baik sang dokter cantik itu di sebuah acara komedi beberapa waktu lalu. Jika dua pihak bersikukuh seperti ini, sebenarnya apa yang terjadi dengan ucapan maaf dari Olga? Siapakah yang berkata benar? Bahwa tidak pernah ada permintaan maaf yang dirasakan langsung, ya, yang disepakati kedua belah pihak, tidak pernah ada itu. Olga tidak mau menyakiti orang, walaupun ini acara canda tawa, tetap namanya mungkin ada satu kehilafan. Olga sudah meminta maaf, baik melalui acara Facebook sendiri atau dengan melalui pesan-pesan dan datang ke rumahnya juga. Tapi memang belum ketemu dengan yang bersangkutan. Oh, itu sudah dilakukan lama oleh Olga. Jadi pada saat kejadian itu, besok harinya itu sudah beberapa kali Olga melakukan permintaan maaf, baik mendatangi rumah yang bersangkutan atau berjanji dengan lawyernya. Tapi itu semua nggak ditanggepin gitu loh. Sampai Olga datang ke rumahnya pun sudah dilakukan oleh Olga gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata bahwa Olga cuek aja atau Olga nggak mengindahkan itu bohong, itu nggak ada. Olga sudah melakukan upaya-upaya itu gitu. Nggak ada respon, jadi nggak dibukain pintu. Apapun pihak korban, pihak keluarga sampai saat ini menunggu itikat baik permintaan maaf yang tulus, ya, yang dapat dirasakan langsung berdasar kesepakatan tentunya. Semuanya ini ada aturan. Pihak Dr. Feby menginginkan Olga meminta maaf secara langsung, yakni dengan cara bertemu dan bertatap muka. Sementara pihak Olga menafsir permintaan maaf dengan cara berbeda. Inilah simpul masalah yang membuat dua pihak bersikukuh dengan tafsir masing-masing. Lantas, apa yang akan dilakukan pihak Olga? Benarkah ia akan menemui Dr. Feby untuk meminta maaf? Lalu apa pula kata kuasa hukum Dr. Feby tentang maaf yang dipinta dari Olga? Jadi sejak awal pihak korban dan keluarga, ya, sangat menunggu adanya itikat baik yang sifatnya konkret, yang sifatnya nyata. Apa itikat baik yang konkret dan nyata? Permintaan maaf yang tulus, yang bisa dirasakan langsung, oleh pihak korban, ya tentunya dengan kesepakatan bagaimana permintaan maaf ini bisa dilakukan. Karena apa? Permintaan maaf itu bertujuan untuk memulihkan harga diri dan martabat orang yang telah difitnah. Yang kami dapat informasi, Dr. Feby hanya menginginkan adanya permintaan maaf secara tulus dari Olga. Gitu. Ya kalau memang that's all, hanya itu, Olga sangat bersedia sekali untuk meminta maaf secara tulus. Dan sebenarnya itu sudah dilakukan. Mungkin kalau misalkan yang bersangkutan ingin secara pribadi bertemu, monggo silakan. Kami siap untuk dipertemukan. Berurusan dengan hukum membuat Olga menghindari pemberitaan. Bahkan saat diperiksa oleh kepolisian beberapa waktu lalu, sosok yang dikenal sangat periang dan banyak bicara ini sangat berbanding terbalik dari karakter biasanya. Olga berusaha menghindar dan tak mau bicara panjang lebar. Kondisi kesehatan Olga yang belum stabil hingga Olga harus melakukan terapi dan menempel benjolan yang sakit di lehernya dengan daun sirih. Bahkan beberapa waktu lalu, Olga pun sempat berobat ke Singapura untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakitnya. Disebut-sebut sakitnya ini jadi alasan bungkamnya Olga. Tapi benarkah diamnya Olga karena ia mengalami tekanan dan stres, apalagi kini ditambah statusnya sebagai tersangka? Mungkinkah apa yang ditabur, maka itu yang akan dituai? Memang dia sakit ya, jadi dalam pengertian di kesehatannya memang terganggu. Otomatis ya dengan kesehatan terganggu ada permasalahan ini ya
semakin agak kurang sehat ya. Cepet lagi telepon, Cing Ana, badan saya ngedrop panas. Ini karena sedang ada pikiran gitu. Kalau nggak ada pikiran, nggak ada stres, nggak mungkin. Tahu aja Cing Ana gitu kan. Biasanya kan bercanda, iya saya mau ambil obat lagi. Akhirnya asisten ngambil obat. Sampai sekarang ini Olga mungkin masa-masa proses dengan masalah, tidak ada kontak dengan saya lagi. Mudah-mudahan dengan obat yang kemarin diambil dengan asistennya memperbaiki dari mungkin demamnya. Setelah saya lihat, ini mah kelenjar lemak saja. Supaya apa ya? Supaya Olga itu nggak terlalu banyak beban pikiran. Kelenjar lemak itu apa sih, Jeng? Gitu. Ya biasa seperti FAM kayak limfoma. Kalau memang Olga nggak percaya, coba di rongsen atau USG. Setelah itu waktu itu saya sarankan kalau memang takut dengan rumah sakit sini, coba lakukan ke Singapura saja. Sama-sama Olga berangkat medical check up ke Singapura, saya berangkat umroh, sampai saya jedah ke Mekah itu sempat Olga komunikasi. Iya Cing Ana, bahwa ini juga dokter bilang ini seperti kelenjar. Kayak keringetan gitu, kayak mulai mau demam nih, takut gitu kan. Jadi ya udah istirahat gitu. Karena kan saya kan tahu sendiri lenje, ya kan. Jadi maunya pecicilan, maunya goyang heboh, ya kan, maunya ya gitulah. Ya bismillah lah, pokoknya saya minta doanya ya Allah. Dihimpit masalah hukum juga didera sakit, membuat Olga tidak sekencang dulu dalam menjalani aktivitasnya. Olga sekarang ini adalah Olga yang mengerem laju orbit penampilan. Olga seakan istirahat dari hingar-bingar dunia keartisan. Absennya Olga ini menimbulkan kabar miring berhembus, benarkah Olga akan undur diri dari dunia entertainment? Saya sih nggak pernah tanggepin ya semua itu dari diri saya sendiri. Kalau saya sudah tidak merasa nyaman lagi di dunia entertainment, saya ngundurin diri.